Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, izinkan saya untuk menjawab eh, soal-soal yang berada di uji kompetensi 3 AIK 2. Baik, saya akan memilih soal 1, 2, 3, 4, dan 5, Pak. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama dulu. Yang pertama ialah jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Baik, prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah dalam Islam memiliki beberapa prinsip utama. Di antaranya ialah pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu harus ibadah, harus dilakukan dengan niat tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, taubat dan kepatuhan. Memulai dengan ibadah taubat serta kepatuhan terhadap perintah Allah. Terus yang ketiga, konsistensi dan ketekunan. Ibadah harus dilakukan secara terus-menerus dan penuh dengan ketekunan. Terus yang keempat, mengikuti tuntunan syariat. Ibadah harus sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Terus yang kedua ialah jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 madhab. Baik, hukum meninggalkan sholat menurut 4 madhab. Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai hukum tersebut. Yang pertama ialah madhab Hanafi. Orang yang meninggalkan sholat karena malas atau lalai ialah berdosa besar, Pak. Tapi tidak sampai kafir. Dan menurut madhab Maliki dan Syafi'i, karena mereka sama, Pak. Ini ya. Terus ialah meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan yang sah dianggap sebagai dosa besar, tapi tidak dihukumi kafir. Terus yang ketiga ialah madhab Hambali. Madhab Hambali ialah menganggap orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dihukumi sebagai kafir. Terus yang ketiga, jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib diantara ialah puasa Ramadan yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Terus puasa khurafat, yaitu puasa penebusan dosa. Puasa nazar, ketika kita melakukan janji kepada Allah, maka kita dilaksanakan puasa nazar. Itu puasa kodok, mengganti puasa yang telah kita tinggalkan pada saat bulan Ramadan. Habis itu, dan puasa sunnah diantaranya ialah ada puasa Senin Kamis, habis itu puasa Ayyamul Bid yang dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Habis itu ada puasa Syawal, puasa Arafah, dan banyak lagi, Pak. Terus yang keempat, jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Baik. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap muslim sebelum Idul Fitri berupa makanan pokok. Habis itu zakat mal, zakat yang dikenakan pada harta tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, dan perdagangan. Habis itu infak, pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan sosial atau keagamaan. Habis itu sedekah, pemberian sukarela yang tidak terbatas pada harta, bisa berupa bantuan atau perbuatan baik. Habis itu wakaf, penyerahan aset untuk kepentingan umum, tidak boleh dijual atau diwariskan. Terus yang kelima, jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Baik, tata cara perhitungan zakat mal dan zakat perdagangan dan juga zakat pertanian ialah yang pertama, zakat mal dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun. Terus setelahnya, zakat perdagangan dihitung dari keuntungan bersih usaha dengan nisab serta 85 gram emas dan kadar zakat 22,5%. Terus zakat pertanian 10% jika pengairan alami. Pengairan alami ini seperti hujan, sungai, atau yang lain-lain, Pak. Terus yang kelima, terus ada yang 5% jika menggunakan pengairan buatan seperti irigasi atau yang lain-lain. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Gantian, Win.